Shalom, perkenalkan nama saya Wati Natalia Banamtuan. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja secara umum. Periodisasi sejarah gereja Kristen secara umum terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama tahun 30 sampai 590 Masehi, yaitu sejarah gereja kuno. Yang kedua tahun 590 sampai 1492 Masehi, yaitu sejarah gereja abad pertengahan. Yang ketiga tahun 1492 sampai 1900, yaitu sejarah gereja zaman baru. Kita masuk dalam tahap yang pertama, tahun 30 sampai 590 Masehi atau sejarah gereja kuno. Dalam tahap ini terbagi menjadi 2 bagian. Tahun pertama 30 sampai 312 Masehi. Ciri-cirinya: yang pertama, bentuk organisasi yang ada berupa presbiteros, episkopal, dan diakonos. Yang kedua, adanya faktor teologi-teologi atau filsafat-filsafat, di mana munculnya ajaran gnosis yang merusak gereja. Ajaran ini menganggap bahwa pengetahuan lebih tinggi daripada Alkitab. Yang ketiga, adanya penganiayaan gereja, di mana ada 6 kaisar yang melakukan penganiayaan. Bagian yang kedua, tahun 313 sampai 590 Masehi. Ciri-cirinya: yang pertama, Konstantinus Agung atau pembebas gereja. Yang kedua, adanya konsili-konsili. Yang ketiga, berdirinya biara-biara. Yang keempat, pecahnya gereja, gereja barat dan gereja timur. Yang kelima, gereja bagian barat sampai dengan gereja Roma Katolik atau yang biasa disebut dengan GKR. Kita masuk pada tahap yang kedua, tahun 590 sampai 1492 Masehi, yaitu sejarah gereja abad pertengahan. Terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, tahun 590 sampai 910, terdapat 2 ciri. Yang pertama, gereja barat atau gereja Roma Katolik. Gereja barat dipimpin uskup yang disebut paus. Paus sebagai kepala gereja juga memimpin negara dan masyarakat. Ciri yang kedua, gereja timur. Peranan gereja hanya memikirkan hal-hal rohani saja. Kota Konstantinopel atau sekarang Istanbul menjadi pusat gereja timur. Bagian yang kedua, tahun 910 sampai 1300. Ciri yang pertama, adanya pembaharuan di biara di Cluny, Prancis. Yang kedua, teologinya hampir seluruhnya mengikuti teologi Katolik. Yang ketiga, adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, terjadinya perang salib sebanyak 7 kali. Kita masuk dalam bagian yang ketiga, tahun 1300 sampai 1517. Ciri yang pertama, adanya perpecahan di GKR, di mana kepausan terbagi-bagi menjadi 2, yaitu yang pertama, paus yang tinggal di Roma dan paus yang tinggal di Prancis. Yang kedua, dampak dari kepemimpinan di atas ada 4 hal di bawahnya. Hidup kegerejaan merosot, para rohaniawan memperkuat kedudukannya, tingkah laku yang merosot, bahkan yang dicari oleh para pemimpin adalah kedudukan, kuasa, dan uang. Yang ketiga, adanya usaha mereformasi. Yang keempat, reformasinya adalah kepausan dipulihkan, yaitu paus kembali tinggal di Roma. Ciri yang kelima, adanya gerakan renaissance atau pembangunan kembali. Kita masuk dalam tahap yang ketiga, tahun 1492 sampai 1900, yaitu sejarah gereja zaman baru. Pada tahun 1521, Luther diadili di pengadilan tinggi Jerman. Oleh karena itu, gereja menetapkan Luther menganut ajaran sesat. Dan pada tahun 1529, ada pertemuan tingkat tinggi. Tujuannya mempersatukan kembali gereja Kristen dan Protestan menjadi GKR. Adapun ciri-cirinya: yang pertama, GRK berusaha mengembalikan orang Protestan kembali ke Katolik. Yang kedua, usaha ini dilakukan di Trente yang dipimpin oleh Paus Paul III. Yang ketiga, GKR memperbaiki kelemahan yang ada di dalam gereja, khususnya doktrin. Yang keempat, kemudian gereja Katolik memperlebar sayapnya ke negara-negara baru, dan ini yang disebut kontra-reforman. Demikian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.